Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Sudah selesai sholat Jumat, kita mau keluar. Tapi ini seperti biasa, nggak di Mekah dan di Madinah. Kalau setelah sholat fardu atau setelah sholat jamaah pasti ada sholat jenazah. Ya, itu pasti. Maka tadi kita sedikit berhenti dulu gitu. Nah, ini air zam-zam. Ini air zam-zam. Dan kita sholat Jumat di lantai paling atas. Kita masuknya naik lift. Kita lupa dari pintu yang mana, tidak menginformasikan. Tetapi ini tak dulu. Ternyata pulang Jumatan sama berangkat lebih semrawut pulangnya, karena pulang bersamaan ya. Berangkat kan tidak dalam satu waktu. Ternyata kita selesai Jumatan itu keluar masjidnya dalam satu waktu bersamaan, jadi cukup ramai, padat, dan kita mengikuti arus. Dan ternyata ketika saya amati apa yang menjadi pintu masuk kita ke masjid ketika mau sholat, ternyata saya amati ini jalurnya beda. Ini bukan jalur yang saya masuk. Nah kan, betul, hampir mirip dari struktur bangunan, liftnya atau itu hampir mirip, tapi ini jalur yang beda ketika saya masuk. Jadi bisa diartikan pengalaman di Madinah dan pengalaman di Mekah dan di Madinah ini itu hampir sama. Di saat sholat fardu berjamaah, jam-jam sholat atau jam sholat Jumat kayak gini, pintu masuk itu akan dibuka ketika jamaah masih bisa masuk atau memungkinkan untuk orang lewat lah, tidak penuh. Maka pintu itu akan dibuka dan siapapun boleh masuk. Dan ketika masuk kita amati di pintu yang, nah kan ada angkanya. Contohnya kita masuk di pintu yang nomor 10, tidak pasti kita keluarnya di pintu 10 juga. Saya masih ingat di Madinah ini tadi saya masuk tidak di pintu 10, tetapi saya keluar di pintu 10. Jadi artinya nomor pintu masuk masjid mau di Mekah sama di Madinah tidak bisa dijadikan patokan untuk kamu masuk di nomor 10, pintu nomor 10, keluar di pintu nomor 10. Itu kadang tidak bisa dibuat patokan. Kenapa? Karena ada sistem buka tutupnya. Contohnya ketika kita masuk di pintu nomor 10, maka kalau memang rezekinya pintu 10 dibuka untuk pintu keluar, ya kita bisa keluar di pintu nomor 10. Tapi kalau rezekinya yang dibuka itu hanya bukan pintu nomor 10, maka kita tidak akan keluar di pintu 10 atau pintu yang sama ketika kita masuk. Informasinya itu perlu dicatat, dipahami. Yang perlu kita amati, kita ingat-ingat itu adalah kalau di Madinah gerbangnya saja yang diingat ya. Kita di gerbang nomor berapa itu yang akan menunjukkan arah ke hotel kita. Biasanya tour guide-nya, pemandunya atau ustadz-ustadz yang memandu kita akan memberitahu bahwa hotel kita dekat dengan gerbang masjid nomor berapa. Itu kalau di Madinah, dicatat ya, dicatat. Kalau di Madinah kita harus menghafal kita hotelnya dekat dengan gerbang masjid nomor berapa. Gerbang masjid ya, bukan nomor pintunya, tapi gerbang. Jadi kalau gerbang kita harus keluar pelataran dulu,
kita cari gerbang nomor berapa dulu. Nah begitu. Nah kalau di Makkah kita harus jeli menghafal nomor pintu masjidnya gitu, atau jeli menghafal bangunan-bangunan yang dekat di hotel kita. Kalau di Makkah nomor pintu masjid kasusnya atau yang sering terjadi hampir mirip kayak di Madinah. Kita masuk masjid di nomor pintu berapa, kalau rezekinya bisa keluar di nomor pintu yang sama ya syukur. Tapi kebetulan biasanya itu ada jam-jam sholat berjamaah itu ada sistem buka tutupnya, ini yang kadang kita bikin keder dan bingung gitu sahabat semuanya ya. Nanti buat sahabat yang sudah pernah umroh ya alhamdulillah sudah punya pengalaman, ini berbagi informasi saja, tips kalau mau berangkat ibadah umroh ya. Kalau keluar masuk masjid jangan selalu bergantung sama satu patokan ya. Kalau di Mekah contohnya bergantung pada nomor pintu masjid atau nama pintu masjidnya. Jangan selalu bergantung pada patokan itu, karena keluar masuknya kadang kita tidak menentu. Kita harus punya patokan minimal 2 atau 3. Contoh, bangunan apa yang bisa dititeni, yang bisa diamati, diingat-ingat ketika kita bangunan yang dekat-dekat sama hotel kita, atau kita hafalin jalur jalan kakinya kita. Nah ini contohnya nih di Masjid Nabawi Madinah ini, saya masuk masjid di nomor pintu berapa, saya keluar di pintu berapa, yang akhirnya menjauh dari gerbang masjid yang menghubungkan jalan ke hotel saya. Akhirnya saya lebih jauh lagi. Ini bukan karena saya kesasar, karena pas saya keluar masjid, pintu yang tadi saya masuki jalurnya tidak untuk keluar masjid, atau saya sholat di dekat pintu keluar yang lebih dekat. Saya masuk lewat pintu nomor 8, tetapi ketika sholat saya softnya dekat dengan pintu nomor 10, maka saya ke bawah arus atau diarahkan atau otomatis menuju pintu yang terdekat. Maka yang terjadi saya keluar di pintu nomor 10, lebih jauh. Nah ini akhirnya saya ketemu sama gerbang, saya hafalin gerbangnya. Ini saya di gerbang nomor berapa saya hafalin terus, ini yang menuju hotel saya. Jadi saya ingat saya tadi saya masuk di Masjid Nabawi untuk sholat Jumat itu masuk lewat pintu 8, dan ternyata ketika keluar saya di pintu nomor 10. Itu karena ketika masuk di nomor pintu 8 dan saya terus jalan, saya sholat dapat softnya dekat pintu nomor 10. Itu kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua, ada sistem buka tutup di pintu masjid agar tidak terjadi apa ya bahasane wong Pemalang, wong Jawa itu tumblekannya, berdesak-desakan lah gitu. Maka dialihkan lah jalurnya biar ini tidak numpuk di sini. Nah itu yang harus hati-hati teman-teman semuanya ya, sahabat semuanya ya. Nah kita sudah mulai berjalan, sudah menemukan arah ke hotel, dan ini cukup lumayan ya buat olahraga, itu cukup lumayan lah. Dan suasana siang terik begini, tetapi alhamdulillah sekarang di Madinah lagi musim dingin, jadi tidak begitu dingin ya. Siang terik begini sejuk, maka masih banyak orang yang pakai jaket tebal. Kalau orang-orang yang di negaranya terbiasa dengan salju ya mereka terbiasa dingin misalkan, ya mereka santai aja itu.
Ya, kayak orang tropis kayak kita ketemu kayak gini ya cukup lumayan nih gitu. Begitulah sahabat semuanya, ayo terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan like-nya, karena kita makin semangat warawirinya kemana saja kita pergi gitu kan, ketemu siapa saja, ketemu apa saja kita pergi gitu. Nah ini kita alhamdulillah kita tidak jauh ya hotelnya dari Masjid Nabawi, jadi tidak cukup melelahkan lah, tidak melelahkan lah, santai, masih normal lah. Ini kayak di kampung lah kalau kita jalan dari rumah ke masjid. Dibilang jauh ya tidak jauh banget, dibilang dekat ya tidak dekat banget. Nah, begitu. Dan ini suasana pulang Jumatan di kota Madinah jauh lebih rame, lebih padat, karena pulang Jumatan itu dalam waktu yang bersamaan. Nek berangkat Jumatan ini kan enggak break jadi satu gitu kan, ada yang berangkat lebih awal, ada yang mepet. Nah ini pulang Jumatannya ya akhirnya lebih padat dan lebih ramai tuh. Alhamdulillah ya akhirnya bisa sholat Jumat di Masjid Nabawi. Kita mau masuk hotel lagi. Wah, mau masuk hotel aja masih empet-empetan. Padat banget soalnya ini. Tuh kan, ini yang rame banget itu money changer itu, menukar uang itu di sini rame banget. Sebelahnya hotel itu ada money changer, enak banget. Oke, sampai di sini dulu videonya, sahabat semuanya. Terima kasih dan terus dukung channel ini agar kami selalu semangat warawiri. Kita mau nyari mana nih liftnya yang kosong, kita ikut mepet aja ya. Terus dukung channel ini, klik subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ya. Tujuh.